sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya nggak sendirian nih. Saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang dimana kita akan berdiskusi mengenai pengenalan investasi. Dan kita juga sudah terhubung secara online bersama dengan Bapak Dias Aditria Putra. Halo Pak Dias, apa kabar Halo, Pak? Mbak Eva. Baik Mbak Eva, apa kabar? Baik juga Pak. Sehat Pak Dias? Sehat. Oke Pak Dias, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya lagi kerja di rumah atau sudah kerja di kantor nih Pak? Kebetulan lagi kerja di rumah sih, karena di kantor udah mulai ada rotasi lagi gitu ya. Jadi untuk bagian siapa yang kerja di rumah, siapa yang kerja di kantor gitu sih. Oke, berarti ada yang berapa minggu kerja di kantor, ada yang berapa minggu kerja di rumah gitu ya Pak ya? Betul. Oke, sip. Kalau boleh tahu juga nih Pak ya, mungkin sahabat profesional penasaran nih mengenai profil seorang Pak Dias itu seperti apa sih? Boleh ya Pak ya di-sharingin ke sahabat profesional? Silakan Pak. Iya, boleh. Halo sahabat profesional, perkenalkan nama saya Dias ya. Saya berkecimpung di dunia keuangan sudah sekitar 5 sampai dengan 6 tahun. Saya sekitar 2 tahun berkecimpung di asuransi dan sisanya saya berkecimpung di dunia perbankan. Oke, berarti tadi asuransi, perbankan, berarti semuanya tentang keuangan ya Pak ya? Iya. Oke Pak, nah Pak, hari ini kan kita akan membahas mengenai pengenalan investasi itu apa aja sih Pak ya? Belakangan ini kan orang sedang ramai membicarakan berbagai macam jenis investasi. Beberapa yang sering kita dengar itu ada deposito, reksadana, dan saham. Sebagai orang awam nih, seperti saya penasaran nih Pak dengan jenis-jenis investasi tersebut tuh apa aja sih? Kemudian bagaimana kita menentukan jenis investasi yang cocok, mana yang lebih baik untuk kita gunakan. Di sesi ini kita mau ngobrol ya Pak ya, bagaimana cara kita merencanakan investasi. Langsung aja Pak ya? Boleh, silakan. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, apa yang dimaksud dengan investasi? Dan apa aja sih Pak manfaatnya? Silahkan Pak Dias. Oke, yang dimaksud dengan investasi, jadi definisi dari investasi itu sendiri, ini merupakan penanaman modal atau penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan ataupun individu. Gitu. Jadi yang diharapkan dari penanaman modal tersebut adalah dalam jangka waktu tertentu itu dananya bisa tumbuh. Gitu. Jadi itu langsung ke manfaatnya ya, Eva ya. Jadi yang pertama, investasi itu penanaman modal dalam jangka waktu tertentu dengan harapan bisa meningkatkan dana tersebut yang tadi di awal sudah ditanamkan gitu. Oke, penanaman modal. Nah Pak, ada bedanya nggak sih Pak dengan kalau saya tahu penanaman modal, saya tuh taunya menabung. Apa sih Pak? Ada perbedaan nggak antara menabung dengan investasi itu? Iya. Nah, perbedaannya kalau menabung ini kan biasanya dilakukan oleh bank ya. Menabung itu di tabungan kita sendiri gitu. Nah, ini kalau tabungan maupun juga deposito itu biasanya dilindungi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Sedangkan kalau produk investasi, apapun itu produknya, itu tidak dijamin oleh LPS gitu. Jadi ada resiko di situ. Jadi pada saat harganya turun, itu ya nilai dari investasi kita pun juga akan mengalami penurunan. Disitulah perbedaannya antara menabung dan juga berinvestasi. Jadi investasi itu akan diimbangi oleh resiko. Tetapi dari sisi imbal hasilnya pun juga yang ditawarkan tentunya akan lebih menarik dibandingkan menabung ataupun deposito. Oke, berarti emang ada perbedaan antara menabung dengan investasi ya Pak ya? Iya. Lanjut nih Pak ya. Kenapa sih Pak kita harus berinvestasi nih? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita memulai berinvestasi? Silakan Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kenapa harus berinvestasi? Ini tentunya untuk meningkatkan kekayaan kita ya. Siapa sih yang nggak mau menambah dananya tanpa harus melakukan banyak hal gitu? Kan itu yang paling pertama. Kecuali kalau misalkan sahabat profesional melakukan investasi melalui sektor real gitu ya. Jadi
mungkin buka kafe kah atau mungkin bisnis kopi susu, ya itu sudah menjadi hal yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan kita berinvestasi ke instrumen keuangan, itu kita tidak perlu melakukan apapun, kita cukup dengan membeli produk-produk tersebut, mau di saham atau obligasi yang nanti kita akan diskusikan, itu kita cukup membeli produk tersebut dan kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi gitu ibaratnya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Ini mirip-mirip kalau misalkan saya ditanya kapan nih mau menjaga kesehatan, kapan yang tepat untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya kapanpun gitu, kapanpun waktu yang tepat. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena sangat sulit sekali, karena saya melihat kayaknya sekarang sudah mulai menjamur ya, kayak sosial media yang mengajarkan terkait dengan pergerakan saham kah atau berinvestasi di forex gitu. Tetapi sebenarnya itu sulit sekali untuk bisa memprediksi arah kedepannya itu pergerakannya seperti apa. Jadi waktu yang tepat kapan? Menurut saya waktu yang tepat sedini mungkin untuk bisa memulai berinvestasi. Oke, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu Pak Dias udah mulai berinvestasi belum nih Pak? Kebetulan saya sudah ada pengelolaan sendiri gitu. Oke. Apa aja pertanyaan selanjutnya nih Pak ya? Apa saja sih Pak jenis-jenis dari investasi tersebut? Oke, ini agak panjang jawabannya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Untuk jenis-jenis investasi ini kita bicaranya investasi ke instrumen keuangan ya Mbak Eva ya. Kalau tadi kan ke sektorial sebenarnya banyak tuh, ada bikin kafe kah atau bikin bisnis kopi susu dan lain sebagainya. Kalau di instrumen keuangan atau instrumen finansial itu biasanya saya bagi menjadi dua gitu ya. Jadi ada surat utang yang berbentuk surat utang, dan yang satu lagi itu berbentuknya surat kepemilikan perusahaan. Nah, yang pertama mungkin saya akan diskusikan terkait dengan surat utang. Surat utang ini biasanya dinamakan sebagai obligasi atau bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya bond gitu ya, bond market. Nah, obligasi ini merupakan produk investasi yang menyerupai sekali dengan deposito. Dan obligasi ini bisa diluncurkan oleh pemerintah maupun oleh korporasi. Tapi tentunya korporasi resikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah. Karena kalau pemerintah ini dilindungi oleh undang-undang dari sisi pengembalian modal dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya diskusikan sedikit terkait dari mekanisme dari obligasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya membeli obligasi pemerintah gitu ya. Misalkan saya beli dengan dana 1 juta, kemudian obligasi tersebut memiliki tenor Mbak Eva. Jadi mirip kayak deposito gitu ya. Jadi ada tenornya. Deposito kan juga ada ya, 3 bulan, 6 bulan, kemudian ada 1 tahun. Sama, obligasi juga seperti itu. Tapi biasanya cuma ada satu jenis tenor saja. Biasanya kalau yang dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya obligasi retail Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memiliki tenor 3 tahun. Gitu ya. Jadi misalkan saya membeli ori 17 gitu ya, yang mungkin kemarin dikeluarkan, saya membeli 5 juta gitu. Nah, pada saat jatuh tempo, 5 jutanya akan dikembalikan ke saya gitu. Nah, apa yang saya dapatkan dari uang 5 juta yang saya sudah tanamkan di ori 17 tersebut? Nah, pemerintah itu berjanji untuk memberikan imbal hasil atau tingkat bunga sebesar 6,4% setahunnya. Jadi di tahun pertama saya akan mendapatkan bunga tersebut 6,4%, kemudian di tahun kedua saya akan mendapatkan 6,4% lagi, kemudian di tahun ketiga saya akan mendapatkan 6,4% dan dana 5 juta saya akan dikembalikan oleh pemerintah. Itu yang pertama untuk obligasi. Jadi mungkin kalau sahabat profesional ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba untuk mulai berinvestasi, menurut saya obligasi pemerintah yang berbentuk retail seperti ORI gitu ya, obligasi retail Indonesia atau sukuk retail ini merupakan sarana yang baik sekali untuk dimulai berinvestasi. Dan dari sisi pergerakan harganya pun juga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu naik turun. Dan yang kedua tadi ya, tadi surat utang, yang kedua adalah surat kepemilikan perusahaan. Nah, ini yang biasa disebut sebagai saham.
Berbeda dengan surat utang, kalau surat utang itu kita meminjamkan dana kita ke pemerintah gitu ya, atau ke perusahaan. Kalau saham, kita membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut gitu. Jadi misalkan saya membeli saham perusahaan A gitu. Itu berarti saya merupakan sebagian kecil pemilik dari perusahaan A tersebut. Dan untuk saham ini tidak menjanjikan apapun. Jadi tidak ada kupon atau bunga gitu ya, tingkat bunga. Kalau tadi kan di obligasi ada ya, bunganya per tahun 6,4% gitu. Kalau di saham itu tidak ada. Nah, sehingga pergerakan dari harga saham tersebut akan mengacu kepada kinerja dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalkan laba perusahaannya lagi bagus, ya pasti sahamnya juga akan naik gitu ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba labanya mengalami penurunan, ya biasanya harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Tapi faktornya sebenarnya banyak sekali dan saya tidak akan masuk ke mendiskusikan terkait dengan saham gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi enaknya kalau di obligasi kita sudah ada kepastian dari jumlah bunga yang kita akan dapat setiap tahunnya. Sepertinya contoh tadi untuk ORI 17 itu tingkat bunganya 6,4% dan dana yang tadinya kita masukkan, misalkan ya 5 juta tadi ya, itu akan dikembalikan saat jatuh tempo setelah 3 tahun. Sedangkan kalau saham, saya membeli saham, misalkan saya masukkan 5 juta gitu ke perusahaan A, ya udah nasib 5 juta saya akan tergantung dengan kinerja perusahaan tersebut dan juga tergantung dari perekonomian kedepannya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu saja ya Mbak ya untuk jenis-jenis investasi yang menurut saya juga bisa dimulai dari situ. Dan mungkin satu lagi sih sebenarnya, yaitu tadi yang udah disampaikan sama Mbak Eva juga sebenarnya, reksadana gitu ya. Nah, reksadana ini apa nih? Apakah sama atau beda sama obligasi dan juga sama saham gitu? Nah, kalau reksadana ini sebenarnya sarana Mbak gitu. Jadi ini produk yang dibuat oleh teman-teman yang bekerja sebagai manajer investasi gitu. Itu ada sendiri lembaganya atau perusahaannya gitu ya. Nah, kerjaan mereka adalah mengumpulkan dana nasabah atau mengumpulkan dana klien, dijadikan menjadi satu, kemudian dikelola sama mereka gitu. Nah, saya suka menggunakan analogi tukang rujak sebenarnya kalau misalkan menjelaskan reksadana gitu kan. Karena rujak itu kan sebenarnya kita bisa beli sendiri ya buahnya ya. Jadi kita bisa beli jambunya sendiri, kedondongnya sendiri, mangganya kita bisa beli sendiri gitu kan. Tetapi ada satu resiko sebenarnya yang kita nggak tahu gitu. Kalau tiba-tiba buah yang kita beli itu mungkin sudah busuk gitu, itu satu resiko. Atau mungkin tiba-tiba ada uletnya gitu kan, itu satu resiko. Kemudian mungkin kita lupa beli satu buah gitu yang mungkin bisa bikin rujaknya enak gitu ya, itu juga menjadi satu resiko. Nah, sama reksadana, investasi itu bisa kayak gitu juga. Kita bisa beli sahamnya satu-satu sendiri gitu kan, tapi terkadang kita harus membutuhkan dana yang cukup besar juga. Sedangkan untuk di reksadana ini sudah dibantuin gitu. Jadi manajer investasi ini bisa dibilang tukang rujaknya gitu. Tukang rujak kan pasti udah tahu dong, dia udah tahu buah-buahnya kira-kira seperti apa, sudah dipastikan tidak busuk, tidak ada uletnya gitu kan, buah-buahnya masih seger-seger gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi rujaknya itu bisa kita bikin sendiri atau kita langsung aja ke tukang rujak yang udah pasti buahnya seger-seger gitu kan, kasarnya seperti itu. Sama. Jadi sebenarnya investasi ini bisa dilakukan sendiri gitu ya oleh sahabat profesional, bisa melalui obligasi, beli sendiri. Saham kita bisa beli sendiri, tapi resikonya satu kalau misalkan berinvestasi terutama di saham gitu. Yang pertama adalah kita harus bisa menganalisa perusahaannya itu gitu kan. Jangan sampai kita membeli satu saham perusahaan A tapi kita nggak tahu perusahaannya itu bekerjanya di bidang apa, kemudian laba perusahaannya bagus apa enggak gitu. Jangan sampai kita membeli kucing di dalam karung gitu kan kasarnya. Nah, pekerjaannya manajer investasi ini adalah melakukan analisa tersebut dan membantu sahabat profesional yang ingin mendapatkan keuntungan di pasar saham. Tetapi apakah akan selalu mendapatkan keuntungan? Ya tentunya tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan di pasar saham saya selalu menganjurkan kalau bisa jangka waktunya itu dipanjangkan 5 sampai dengan 10 tahun
investasinya. Gitu. Jadi reksadana ini menurut saya lebih ke sarana. Gitu. Nah, di reksadana sendiri ada 4 macam, gitu ya. Mungkin saya bisa bisa cover sedikit. Yang pertama, yang resikonya paling kecil dan imbal hasilnya yang ditawarkan juga paling kecil, itu ada reksadana pasar uang. Ini yang mungkin sangat menyerupai dengan deposito, dan imbal hasilnya pun menyerupai dengan deposito juga, tetapi secara likuiditasnya tinggi sekali, bisa dijual beli kapan saja. Sedangkan kalau deposito kan ada jangka waktunya ya, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan dan seterusnya. Kemudian reksadana pendapatan tetap, ini minimal 80% isinya harus ada di obligasi. Bisa di obligasi pemerintah, bisa di obligasi korporasi, tergantung dari kebijakan si manajer investasinya. Kemudian yang ketiga itu ada campuran. Campuran ini ya sesuai dengan namanya ya, campuran antara saham dan juga obligasi. Kemudian yang terakhir, yang resikonya paling tinggi dan juga imbal hasil yang ditawarkan pun juga paling tinggi gitu ya, tetapi tidak ada guaranteed nih. Itu reksadana saham. Nah, di reksadana saham ini 80% penempatannya harus ada di saham, dan di sini yang tadi saya sampaikan tuh, di mana mereka melakukan analisa dan mereka melakukan pemilihan kira-kira saham mana aja nih yang akan memiliki potensi keuntungan dan lain sebagainya. Gitu sih. Oke, menarik banget nih Pak. Tadi udah menjelaskan tentang obligasi, reksadana, dan saham. Tapi saya penasaran nih Pak, waktu zaman saya kuliah ya, pernah ada tuh kayak misalnya yang nawarin tentang saham gitu kan ke kampus-kampus gitu kan. Nah, terus misalnya saya penasaran nih, kalau misalnya saya menanamkan saham dulu kan waktu kuliah cuma kayak 100.000 atau berapa ratus ribu ya Pak ya, jadi belum sampai juta-jutaan. Kalau misalnya nih, maaf kata perusahaan yang A itu saya tanamkan sahamnya bangkrut gitu ya, itu nanti saham kita bagaimana Pak nasibnya? Gimana? Boleh Pak di-sharing ini? Nah, di sini perbedaannya, ini menarik sekali nih yang diangkat sama Mbak Eva. Iya Pak, di sini itu to the point. Maaf ya Pak ya, itu to the point aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Karena menurut saya di sini juga harus diketahui sama sahabat profesional juga gitu. Resiko antara si surat utang, obligasi tadi dengan saham. Karena kalau surat utang atau si obligasi ini, misalkan saya membeli obligasi perusahaan A gitu ya, dan saya juga memiliki saham perusahaan A gitu, jadi perusahaan sama. Tiba-tiba si perusahaan ini bangkrut, probabilitas paling tinggi uang yang ada di obligasi itu akan dikembalikan, itu akan disettle, karena itu bentuknya kan kewajiban ya, di pembukuannya si perusahaan itu akan menjadi kewajiban gitu. Jadi kewajiban itu harus dipenuhi. Tetapi kalau misalkan saham itu bentuknya kepemilikan perusahaan, jadi kalau misalkan tiba-tiba bangkrut ya sudah, uang kita pun juga akan ikut bangkrut gitu. Jadi mungkin kalau misalkan perusahaannya masih memiliki cash gitu ya, masih memiliki dana yang cukup untuk bisa memberikan nilainya ke pemegang saham, itu ya mungkin bisa, tapi probabilitasnya sangat kecil. Pasti mereka akan lebih memprioritaskan si pemegang surat utang yang mereka ini. Oke Pak, berarti pertanyaan saya sudah cukup terjawab nih Pak ya. Iya. Makasih ya Pak. Tadi langsung to the point aja gitu, soalnya nggak apa-apa. Pengalaman di kuliah gitu. Oke, lanjut ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya mau iklan dulu ya Pak ya, sebentar. Boleh, iya. Oke. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Pak Dias? Iya. Ya, lanjut lagi ya Pak ya? Iya, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apabila nih Pak ya, saya ingin memulai investasi, bagaimana sih Pak caranya saya menentukan investasi yang cocok? Apa saja yang perlu saya pertimbangkan juga nih Pak? Silakan Pak. Oke, ini baru mulai berinvestasi ya. Jadi menurut saya untuk berinvestasi itu sama kalau kita ingin melakukan hal yang lain gitu. Jadi yang pertama itu harus tahu tujuannya dulu. Karena menurut saya kalau misalkan tujuannya itu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, itu menurut saya kurang relevan ya dalam berinvestasi. Wah, relevan, tetapi kalau untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya menurut saya mental kita akan berubah menjadi bagaimana caranya kita mendapatkan dana tersebut dengan cepat, dan itu resikonya tinggi sekali biasanya. Jadi yang selalu saya anjurkan, tujuannya apa dulu? Apakah untuk sekolah lagi dalam 3 tahun ke depan,
atau untuk masa pensiun gitu ya. Jadi tujuannya harus jelas dulu ini untuk apa. Kemudian yang kedua, setelah tujuannya tahu, otomatis jangka waktunya juga akan terbentuk. Jadi misalkan, oke, tujuan saya mau sekolah lagi nih, misalkan mau S2 dalam jangka waktu 3 tahun lagi gitu ya. Setelah jangka waktunya, yang ketiga itu adalah toleransi dari resikonya, itu akan terbentuk juga. Jadi tadi tujuannya untuk sekolah, kemudian jangka waktu 3 tahun, dan toleransi resiko ini secara teori semakin panjang jangka waktu investasinya, sehingga toleransi resikonya sewajarnya semakin tinggi juga gitu. Jadi kalau misalkan saya hanya 3 tahun, ya bisa dibilang itu cukup moderat lah ya, nggak terlalu agresif dan nggak terlalu konservatif. Kemudian setelah tahu toleransi resikonya, otomatis akan mengetahui kira-kira produk apa sih yang cocok gitu. Jadi jangan sampai kita membeli produk investasi yang di luar dengan toleransi resiko kita. Jadi jangan sampai sebenarnya kita konservatif tapi kita membeli saham gitu. Itu bisa-bisa tidurnya susah tuh kalau malam kalau kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan tuh antara toleransi resiko investor dan juga resiko dari produk itu sendiri. Jadi itu harus disesuaikan. Oke, mungkin saya tadi melanjutkan tujuan untuk sekolah lagi, jangka waktunya 3 tahun, toleransi resiko moderat, mungkin produknya akan lebih banyak ke obligasi gitu ya, dan reksadana campuran gitu. Dan yang terakhir, ini menurut saya juga penting sekali dan terkadang suka sekali dilupakan gitu, yaitu review portofolio gitu. Dan ini menurut saya penting sekali. Karena menurut saya kalau misalkan kita mau ke Bandung gitu ya, naik mobil, kita pasti pengen tahu kan, apakah kita mendekati Bandung atau tidak. Sama seperti itu sebenarnya. Pada saat kita melihat portofolio kita, portofolio investasi, apakah kita mendekati tujuan kita atau tidak. Dan ini biasanya bisa dilakukan mungkin 6 bulan sekali kah, atau 3 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Ini fleksibilitasnya cukup tinggi. Jadi menurut saya hal tersebut yang harus bisa dilakukan sebelum melakukan investasi. Jadi yang pertama tadi tujuannya apa, kemudian yang ketiga jangka waktu. Resiko. Ya, tujuan jangka waktu dulu, kemudian dari jangka waktu akan terbentuk toleransi resiko juga, dan produknya apa, kemudian portofolio review ya. Nah, mungkin satu hal sih yang pengen saya ingatkan juga. Jadi mungkin karena jangka waktunya panjang, misalkan jangka waktunya buat pensiun gitu ya, misalkan 15 tahun atau 20 tahun lagi, tetapi secara mental kita tidak siap dengan pergerakan harga saham, jangan dipaksain gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan pengen nyoba dulu nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kita sebenarnya belum siap dengan fluktuasi harga sahamnya, kemudian kita memaksa untuk membeli saham, terus malah nggak bisa tidur gitu kalau malam gitu kan, nggak sehat juga gitu kan sebenarnya buat kita gitu. Jadi pastikan sesuaikan dengan toleransi resiko masing-masing investor. Oke, menarik banget nih Pak. Lanjut lagi Pak ya? Iya, boleh. Oke, masih ada 2 pertanyaan, masih sabar ya Pak ya? Siap. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan saat kita baru memulai investasi? Silakan Pak. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan yang tadi sudah saya sampaikan, profil resiko. Kita harus pahami dulu profil resiko kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita sebenarnya konservatif, jadi kita berekspektasi kita akan mendapatkan keuntungan misalkan 5% dalam 1 tahun, tapi terus kita malah membeli saham, dan tiba-tiba sahamnya turun 20% gitu misalkan. Nah itu kan bisa sport jantung gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan dana kita di produk yang resikonya sebenarnya lebih tinggi gitu. Jadi kita harus pahami dulu nih profil resiko kita. Apakah kita bisa tidur nyenyak kalau misalkan tiba-tiba dana kita nilainya turun 5, 10 atau bahkan 20% gitu. Kalau misalkan masih bisa tidur nyenyak, ya nggak apa-apa di saham gitu kan, kasarnya seperti itu. Jadi menurut saya itu. Kemudian yang kedua adalah berhati-hati sekali dalam memilih produk investasi gitu ya. Jadi yang biasa diiming-imingkan adalah imbal hasil tinggi gitu ya, atau tingkat bunga tinggi, tetapi resikonya nggak ada.
Nah, ini menurut saya harus hati-hati sekali. Gitu. Kenapa seperti itu? Misalkan ada orang nawarin tingkat bunga misalkan 10%, resikonya apa? Nggak ada. Nah, itu udah harus dicurigai sekali. Gitu. Nah, acuannya apa? Untuk kita bisa mengetahui imbal hasilnya itu yang ditawarkan tinggi atau tidak, itu bisa dari suku bunga deposito bank. Sesimpel itu. Jadi kita lihat aja deposito bank-bank besar itu ada di berapa gitu kan. Misalkan deposito bank besar kira-kira misalkan cuma 5% gitu. Terus tiba-tiba ada orang datang ke saya nawarin ini investasi bagus, imbal hasilnya misalkan 10% dalam 1 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan ke orang tersebut adalah 10%-nya dari mana? Ditaruhnya di mana? Karena bank aja cuma berani ngasih 5% setahun gitu kan. Jadi menurut saya sahabat profesional juga harus bisa lebih kritis nih di sini. Karena sepertinya belum lama kemarin juga udah mulai banyak ya investasi-investasi bodong gitu. Jadi menurut saya jangan tergiur dengan tingkat bunga yang tinggi. Dan kalau misalkan ada kata-kata pasti dalam investasi, itu udah pasti misleading gitu. Jadi kalau di dunia investasi ya, terutama di Indonesia, itu tidak diperbolehkan menggunakan kata pasti atau menjanjikan suatu keuntungan itu tidak diperbolehkan oleh OJK gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang menawarkan produk investasi dan memberikan hasil yang pasti atau yang menggunakan kata janji, itu menurut saya udah wajib berhati-hati lagi gitu. Paling tidak kita harus bisa lebih kritis, kita tanyakan lagi, oke, kalau misalkan pasti investasinya di mana? Kalau misalkan tidak mau menjawab atau jawabnya muter-muter, menurut saya mendingan jangan mengambil resiko deh. Gitu. Dan kemudian mungkin satu lagi, ini tadi terkait dengan reksadana ya. Karena sekarang reksadana juga udah banyak banget di Indonesia, perusahaannya pun juga udah banyak banget. Mungkin kalau misalkan sahabat profesional penasaran gitu, kira-kira manajer investasi mana sih yang pengelolaannya itu baik gitu, atau kira-kira produk mana sih yang kira-kira pengelolaannya baik, itu bisa langsung dicari aja sebenarnya, cari di Google gitu ya, top 5 atau top 10 manajer investasi terbaik di Indonesia gitu, atau misalkan pengelolaan dana yang terbesar gitu di Indonesia. Nah, dari situ menurut saya dengan 10 manajer investasi yang ada di situ, itu sudah cukup untuk menjadi benchmark atau untuk menjadi acuannya sahabat profesional gitu untuk memilih kira-kira manajer investasi mana nih yang memang pengalamannya sudah besar dan juga dana kelolaannya juga sudah besar juga. Berarti kan kalau dana kelolaan sudah besar berarti sudah dipercayai juga ya sama masyarakat banyak gitu. Menurut saya seperti itu. Dan kalau misalkan masih belum yakin juga nih, misalkan kita udah nyoba Google, terus kita udah dapat namanya, tapi masih belum yakin juga, itu bisa langsung dicek ke OJK gitu. Jadi sewajarnya, betul, jadi ke website OJK aja itu langsung kelihatan list manajer investasinya gitu. Ada ratusan kalau nggak salah di OJK itu, tetapi bisa dicek aja di situ gitu kalau misalkan belum yakin. Jadi seharusnya seluruh manajer investasi yang bergerak di bidang investasi itu harus terdaftar oleh OJK gitu. Berarti nggak sembarangan ya Pak ya? Berarti Betul. Harus benar-benar terdaftar secara resmi di OJK ya? Iya. Oke, Pak Dias, nggak terasa nih kita mau ke pertanyaan terakhir nih Pak di sesi kali ini. Iya. Lanjut nih Pak, apa aja sih Pak tips dan saran dari Bapak nih untuk ke sahabat profesional agar dapat berinvestasi dengan baik dan pastinya aman? Silakan Pak. Yang pertama, kembali lagi, saya tidak lelah-lelah ya untuk mengingatkan harus disesuaikan dengan profil risikonya nasabah profesional nih. Jadi jangan sampai salah beli produk gitu. Jadi yang sebenarnya kita hanya berekspektasi, oke, duit saya pengen duit saya tumbuh 5% dalam setahun, tapi maksain untuk beli saham gitu. Sedangkan sahamnya dari awal tahun sampai dengan sekarang masih mengalami penurunan. Jadi harus disesuaikan itu menurut saya profil resiko. Jadi pahami dulu profil resikonya seperti apa, apakah saya bisa tidur nggak kalau misalkan nilainya ini turun 5%, 10% atau 20%. Kalau misalkan kita menjawab, iya saya nggak masalah kok kalau misalkan tiba-tiba turun 20% atau bahkan pada saat turun 20% saya mau nambah gitu. Nah, itu berarti toleransi resikonya sudah sangat agresif. Nah, kalau seperti itu, ya udah nggak apa-apa gitu masuk ke saham.
Tapi kembali lagi, harus diketahui juga produknya apa, fitur-fiturnya apa gitu ya. Jadi jangan langsung membeli produknya sembarangan. Dan menurut saya ya saya nggak jualan reksadana ya, tapi menurut saya reksadana ini menjadi karena menurut saya reksadana ini menjadi salah satu sarana yang baik juga gitu. Karena saya pribadi juga berinvestasi di reksadana, tetapi di satu sisi saya juga main saham juga gitu. Jadi saya portofolionya ada 2 nih. Jadi saya tahu untuk masa pensiun saya sudah simpen di reksadana. Dan yang satu lagi kalau misalkan saya dapat info gitu ya, misalkan saham A misalkan mau naik gitu, atau saham B misalkan mau naik gitu ya, saya pakai rekening saya yang berbeda gitu. Jadi saya nggak mengganggu dana untuk masa pensiun saya nanti gitu sih. Jadi kembali lagi, tips dan sarannya harus dipahami profil risikonya sahabat profesional dulu sebelum berinvestasi, dan pastikan sesuai gitu dengan profil resikonya. Oke, luar biasa banget nih penjelasan Bapak. Saya jadi mikir-mikir, saya mau investasi juga kali ya. Makasih ya Pak ya, udah membuat pencerahan sedikit buat saya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih ya Pak, sebelumnya udah mau meluangkan waktu untuk kita sharing-sharing di video bareng Poster Embers Indonesia ya Pak ya. Iya, terima kasih. Iya, semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi sahabat profesional yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Pak Dias, terima kasih banyak untuk waktunya, dan semoga nanti bisa main-main lagi ya Pak ya ke YouTube channel Poster Embers Indonesia. Baik, ditunggu undangannya. Ditunggu undangannya, siap. Oke, sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional, karena kita punya topik-topik menarik yang bisa sahabat profesional dengar. Oke, sahabat profesional, cukup sekian dari video hari ini, kiranya dapat bermanfaat untuk sahabat profesional yang menyaksikan. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Bye-bye!